Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Ayu Rahmalinda, NIM 18.01.55.0012 dari kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS di mata kuliah Information Retrieval. Presentasi kali ini saya menggunakan 4 proses, yaitu yang pertama proses scraping, yang kedua proses filtering, yang ketiga proses term weighting, dan yang keempat proses pilihan. Di sini ada 3 metode pengelompokan data, yaitu clustering, klasifikasi, dan rekomendasi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara garis besar pada proyek UAS saya ini. Yang pertama yaitu proses scraping. Saya akan melakukan pengambilan data dari user review penggunaan aplikasi KAI Akses pada layanan Google Play. Pada proses yang kedua yaitu filtering, saya akan melakukan proses scaffolding, tokenizing, stop word, dan stemming. Dan pada proses yang ketiga yaitu term weighting, saya akan melakukan perhitungan term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi atau yang biasa disebut perhitungan TF-IDF. Dan yang keempat, saya memilih metode pengelompokan data klasifikasi. Saya menggunakan algoritma KNN dengan jumlah kas sebanyak 3. Dalam programnya, saya akan menggunakan Google Colabs. Baik, saya sudah berada di halaman Google Colabs. Kalian kalau ingin mengaksesnya, kalian bisa ketikkan di Google dengan alamat ini, colabs.research.google.com. Selanjutnya kita beri nama filenya terlebih dahulu. Saya beri nama Project UAS 0012 klasifikasi menggunakan algoritma KNN. Selanjutnya pada proses yang pertama yaitu scraping, kita install dulu Google Play Scraper-nya, kita run. Karena saya sudah menginstalnya, maka tulisannya already. Yang selanjutnya kita import dulu library yang akan digunakan yaitu Pandas dan NumPy. Kita run. Nah, selanjutnya ini ada scrape desired number of review. Saya akan scrape data dari aplikasi KAI Akses pada layanan Google Play. Saya mendapatkan alamat ini dari Google Play. Caranya kita buka tab baru, new tab. Kita klik di sini, ketikkan Google Play Store. Kita scroll, kita klik yang ini. Nah, pada halaman ini, pada kotak telusuri kita ketik KAI Akses, kita enter. Nah, setelah muncul kita klik aplikasinya. Untuk scraping data kita memerlukan alamat ini, com.kai.ki ticketing. Kita copy lalu kita pastekan di sini. Ini berlaku juga untuk aplikasi yang lain seperti Traveloka, tiket.com, dan lain-lain. Saya menggunakan language bahasa Indonesia, country-nya Indonesia. Untuk short-nya sendiri, saya menggunakan short yang most relevant. Ini bisa kalian ganti sesuai dengan keinginan kalian. Caranya seperti tadi, kita klik pada KAI aksesnya, kita scroll. Nah, kita klik baca semua ulasan. Saya menggunakan most relevan, yaitu yang paling relevan. Di sini ada 3 yang terbaru, peringkat, dan paling relevan. Saya menggunakan yang ini, paling relevan. Kita ketikkan di sini most relevan. Nah, untuk jumlahnya saya akan scrape sebanyak 50 record data. Selanjutnya untuk filter skornya saya isikan none. Karena di sini saya akan mencakup atau men-scrape semua rating dari rating 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita run. Nah, pada selanjutnya saya akan menyimpan data di data 0012. Untuk menampilkannya kita run.
Nah, ini hasil data yang tadi, yaitu ada variabel review ID, username, user image, content, score, dan lain-lain. Ini untuk mengetahui jumlah data yang sudah di scrap tadi, putaran 50 ya, sesuai dengan jumlah data yang kita inginkan di atas, yaitu count 50. Terus selanjutnya saya akan menampilkan variabel username, score, add, dan konten saja. Kita run. Terdapat seperti ini: username, score, add, dan konten. Selanjutnya saya akan mensort berdasarkan tanggalnya. Nah, di sini ada perbedaan. Pada baris kedua, di sini Elizabeth, pada data yang sudah sesuai tanggalnya, Elizabeth berada di nomor 3 karena berurutan dengan tanggalnya, tanggal beserta jamnya ya. Terus yang selanjutnya saya akan menscrap berdasarkan data sort dengan variabel, yaitu username, score, add, dan konten. Kita run. Nah, setelah itu saya akan melihat data scrap yang tadi seperti ini untuk 5 teratas. Kemudian data scrap tadi kita simpan di format CSV dengan nama kai_scrap_data.csv. Kita run. Nah, maka otomatis akan tersimpan di sini, kai_scrap_data.csv. Kita klik pada titik 3 ini, kita klik download. Nah, sedang mendownload. Nah, kita buka. Nah, akan tampil seperti ini. Ada variabel username, score, add, dan konten. Kita close dulu ini. Selanjutnya pada proses yang kedua, yaitu filtering, kita install dulu library yang akan digunakan, yaitu library sastrawi dan library Father Sentiment. Setelah sukses semua, kita import library yang akan digunakan. Kita run. Selanjutnya kita akan memanggil file atau data scrap yang sudah kita download tadi, yang dengan nama kai_scrap_data.csv. Ini untuk menampilkan data dengan 5 teratas. Kita run. Nah, di sini terlihat ya datanya. Selanjutnya ini untuk menampilkan jumlah data dan jumlah kolom atau jumlah variabelnya. Ya, di sini jumlahnya 50 dengan 4 variabel. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan atau menambahkan variabel label. Jika skor lebih dari 3, maka akan diberi label 1, dan jika skor kurang dari 3, maka akan diberi label 0 dengan nama variabel, yaitu sentimen. Untuk menampilkannya, kita run. Di sini ada tambahan ya, yaitu kolom sentimen. Skor 1 sentimennya 0, skor 2 sentimennya 0, dan seterusnya. Ini untuk menampilkan jumlah data dan jumlah kolom. Jumlah datanya 50 dengan 5 kolom karena ketambahan tadi kolom sentimen. Yang selanjutnya, untuk menghilangkan variabel yang tidak dipakai. Dalam presentasi kali ini saya hanya akan menggunakan 2 variabel saja, yaitu konten dan sentimen. Maka variabel username, score, dan add akan saya hilangkan. Dan untuk menampilkannya, kita run seperti ini. Untuk mengetahui jumlah data dan jumlah kolomnya, kita run.
Jumlah datanya tetap 50, tapi hanya kolom 2 yang digunakan, yaitu konten dan sentimen. Baik, inisialisasinya yaitu X dan Y. Saya X menggunakan kolom sentimen, konten, dan Y yaitu sentimen. Putaran. Setelah sudah, memecah dataset 20% dari keseluruhan data. Di sini ada Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest, dan saya menggunakan test sama dengan 0,2 putaran. Ini untuk menampilkan Xtrainnya. Ini untuk menampilkan jumlah Xtrainnya 40, X-nya 50, jadi jika jumlah keseluruhan 50 dan Xtrainnya 40, maka seharusnya Xtestnya berjumlah 10. Mari kita lihat. Untuk menampilkan jumlahnya 10. Sesuai ya, 10 ditambah 40, totalnya 50. Selanjutnya kita download library Pangti, Stopword, dan WordNet untuk stemming. Kita run. Jika sudah, saya akan menampilkan variabel konten pada data df0012_data. Kita run. Maka akan tampil seperti ini. Berawal dari 0 dan diakhiri di 49. Namanya konten dan tipe datanya objek. Selanjutnya proses cleaning, yaitu remove URL, merubah teks menjadi huruf kecil, remove mention, remove hashtag, remove next character, remove punctuation, remove number, dan remove spasi berlebih. Kita run. Jika sudah, ini untuk menampilkan data setelah proses cleaning. Ini ya, terlihat perbedaannya. Pada baris yang pertama yaitu parah, ini menggunakan huruf depan kecil, sedangkan pada yang atasnya sebelum cleaning menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yaitu tokenizing. Kita run. Seperti ini tampilannya. Untuk mentoken semuanya dan dalam bentuk baris, kita gunakan fungsi seperti ini. Kita tambahkan row, yaitu baris. Kita run. Maka akan tampil semuanya sampai 50 dokumen. Selanjutnya yaitu stemming atau pembentukan kata dasar. Kita menggunakan library nltk.stem dari import partner stemmer dan WordNet Lemonizer. Kita run. Selanjutnya untuk menampilkan dalam bentuk baris, kita run seperti ini, scroll ke bawah. Selanjutnya yaitu stop word atau menghapus kata yang tidak penting. Kita run. Nah, jika sudah, ini untuk menampilkan data dari 5 teratas atau data teratas ya. Nih, ini untuk menampilkan variabel sentimen dengan jumlah-jumlahnya, yaitu kita run. Pada sentimen 0 atau negatif, jumlahnya 44 record, sedangkan sentimen 1 positif, jumlahnya 6 record. Selanjutnya yaitu proses 3 atau term weighting. Yang pertama yaitu menghitung vektor. Kita menggunakan library pandas dengan variabel konten. Kita run. Nah, maka akan terlihat yaitu dokumen 1 sampai dokumen 50. Ini ya, dengan jumlah 50 row dan 699 columns. Selanjutnya yaitu mengubah menjadi vector term. Ini saya menggunakan library screen feature extraction
text import configuration. Kita run. Nah, ini untuk X-test-nya. Kemudian saya akan melakukan perhitungan TF-IDF dengan X, yaitu dari data df0012 underscore data pada variabel sentimen, dan untuk Y nya juga sama, dari data df0012 underscore data menggunakan variabel sentimen dengan test size nya 0,2 atau 20%. Kita run. Untuk menampilkan data X-train-nya, scroll ke bawah. Terus untuk mengetahui jumlah X-train-nya 40. Untuk menampilkan data X-test-nya, ini untuk menampilkan jumlah data X-test-nya 10. Jadi 40 untuk X-train dan 10 untuk X-test. Ya, pada proses yang terakhir yaitu proses klasifikasi menggunakan algoritma KNN. Untuk proses yang pertama yaitu pembuatan model KNN-nya, saya menggunakan K sebanyak 3. Kita run. Ini ya, terlihat K sama dengan 3. Yang kedua yaitu prediksi menggunakan dataset. Kita run. Yang terakhir itu menghitung convention metric. Di sini ada convention metric dan classification report. Kita run. Baik, untuk klasifikasi menggunakan algoritma KNN dari data review penggunaan aplikasi KAI Akses pada layar Google Play memiliki akurasi sebesar 90%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.